Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Yudi Dwi Anugrah Rifai dengan NIM 04020250042 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang dasar-dasar hukum Indonesia dari adat, Islam hingga modern. Nah, sebelum kita masuk dari inti materi, marilah kita ketahui dulu apa itu pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah yang mempelajari dasar-dasar dan hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti hukum pidana, hukum perdata, dan juga tata negara. Nah, di poin pertama kita akan masuk dalam hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif. Merupakan keseluruhan aturan hukum yang dibuat dan berlaku secara resmi di Indonesia saat ini. Tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Hukum ini bersifat mengikat seluruh warga negara dan ditegakkan oleh otoritas berwenang, meliputi sumber-sumber seperti UUD 1945, Undang-Undang, hingga Perda. Pelanggaran terhadapnya akan dikenai sanksi. Yang kedua, kita akan bahas sejarah hukum di Indonesia yang dimana sejarah hukum Indonesia ialah panjang. Awalnya dari hukum adat, lalu dipengaruhi hukum Belanda pada masa penjajahan. Setelah merdeka, Indonesia membentuk hukum nasional sendiri. Meski beberapa undang-undang seperti KUHP masih berasal dari masa kolonial, sejarah hukum di Indonesia berevolusi melalui 3 tahap. Yang pertama hukum adat, yang kedua hukum kolonial, yang ketiga hukum nasional. Selanjutnya, sistem pluralisme dan politik hukum, yang dimana di Indonesia menganut 3 sistem hukum utama, yaitu hukum sipil, warisan dari masa kolonial Belanda. Sistem ini berpegangan pada kodifikasi dan menjunjung tinggi undang-undang sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, hukum adat, bersumber dari tradisi, nilai, dan kebiasaan yang hidup dan dipertahankan secara turun-menurun. Yang ketiga, hukum Islam, bersumber dari ajaran Al-Quran dan Hadis. Di Indonesia, hukum Islam diterapkan terutama dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, waris, dan wakaf. Sedangkan politik hukum yang mengatur ketiga hukum sebelumnya. Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan dasar yang ditetapkan pemerintah atau negara yang menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk, diubah, atau dipertahankan. Ini adalah aspek yang berkaitan dengan pembuatan dan pembaharuan hukum. Nah, selanjutnya kita masuk di hukum adat. Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan masyarakat. Meskipun tidak tertulis, hukum ini tetap mengikat dan mencerminkan nilai keadilan serta budaya lokal. Di poin yang kelima adalah hukum Islam. Hukum Islam atau yang sering disebut syariah adalah sistem hukum komprehensif yang bersumber utama dari 2 pilar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kedua sumber ini merupakan pedoman fundamental yang mengatur seluruh aspek kehidupan individu maupun sosial. Nah, selanjutnya kita masuk di poin ke-6 dan poin yang terakhir. Hukum perdata adalah aturan yang mengatur hubungan antar individu mengenai urusan pribadi dan harta benda, seperti perjanjian, kepemilikan, dan waris. Intinya untuk melindungi hak-hak pribadi setiap orang dari kerugian yang dilakukan pihak lain dengan merujuk pada KUH Perdata. Memasuki penghujung video, dari 6 poin tadi kita dapat menyimpulkan bahwa hukum di Indonesia adalah perpaduan dari hukum adat, hukum Islam, hukum modern. Semua saling melengkapi demi terciptanya keadilan dan ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.